Baik, selamat siang teman-teman trader Indonesia. Kita lanjutin lagi ya untuk materi kemarin. Jadi masih terkait dengan supply demand. Ini untuk market psikologinya ya kan. Minggu lalu saya ada bahas terkait dengan FTR ya untuk drop base drop sama rally base rally. Untuk hari ini saya mau bahas pasangannya nih. Jadi kemarin kita udah beresin yang drop base drop, rally base rally. Hari ini saya mau bahas terkait dengan drop base rally dan rally base drop. Oke. Oke. Baik, sebelumnya saya udah pernah infokan ya minggu lalu untuk setup dari reversal pattern ini untuk rally base drop dan drop base rally. Jadi ini namanya banyak seperti saya infokan minggu lalu, tapi saya lebih senang sebutnya caps. Jadi ini saya sebut biasanya ini caps nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang mau saya bahas terkait dengan caps ini adalah di statement mereka. Jadi di sini disebut bahwa rally base drop, saya ambil satu contoh untuk RBD, disebut ini adalah supply zone di mana terjadi origin of imbalance. Nah, jadi apa sih origin of imbalance? Imbalance apa sih sebenarnya? Itu imbalance dari order. Jadi kita tahu ketika harga mendapat momentum ke atas, di sini kan biasanya trader akan mulai buying. Dia mulai buy, di sini dia ada buy 1000, kemudian buy 500, buy 100, kemudian buy 100 lagi di sini. Ingat, semakin tinggi harga itu minat pembeli itu semakin kecil. Kenapa? Harganya makin mahal, itu yang mau buy itu semakin sedikit. Nah, jadi akan ada satu titik di sini di area base, di area balance, di area sini dia akan balance dalam arti nggak ada yang buy. Kalau nggak ada yang buy, itu berarti nggak ada yang sell juga. Sell-nya banyak, tapi nggak ada yang buy, nggak ada transaksi. Nah, ketika tidak ada transaksi di sini, itu mulailah seller masuk. Nah, makanya seller masuk. Lihat, ketika harga di sini naik ke atas, ini berarti kan harganya mahal ya. Nah, kalau harganya mahal, insting kita sebagai trader bahwa waktunya jual. Seperti itu. Jadi di sini yang mau jual tuh mulai banyak. Nah, kemudian mulai turun lagi sampai mana sih? Sampai terjadi kondisi balance lagi. Nah, jadi ini kondisi di sini yang disebut dengan imbalance. Jadi yang mau beli nggak ada, tapi yang mau jual banyak. Itu terjadi ketika kondisi market dalam posisi harga yang mahal statusnya. Nah, hal ini berulang terus, makanya dia akan bergerak seperti ini dan akan membentuk banyak caps di sini. Nah, jadi ketika terbentuk caps, kita mesti lihat itu imbalance seperti apa sih? Imbalance buy, imbalance sell, seperti itu. Jadi ketika terjadi posisi seperti ini ini yang menyebabkan terbentuknya base. Nah, kadang-kadang base-nya itu sangat kecil ya, sangat cepat karena transaksi kita di forex bahkan di saham. Di saham itu termasuk cepat, forex juga lebih cepat lagi. Nah, itu hitungannya per millisecond itu satu transaksi. Jadi kadang-kadang kita nggak sempat lihat base-nya. Kita cuma lihat wick-nya doang, lihat ujungnya doang, satu candle yang seperti pin bar atau reverse hammer. Nah, kita cuma lihat seperti itu doang bentuknya. Bentuk dari base dari RBD ini ya. Nah, jadi logiknya seperti ini. Jadi secara transaksi, secara order, dia akan seperti ini bentuknya. Nah, ketika dia sudah sampai di atas, ini kan seller mulai masuk nih, turun ke bawah, sampai dia ketemu balance, membentuk base, kemudian mulai buyer masuk lagi. Nah, ini adalah basic dari caps atas bawah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita mesti lihat apa sih yang terjadi dalam caps sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini, kadang buyer masuk di sini 100. Kemudian seller masuk, lihat. Sometimes, kadang-kadang, ada transaksi yang tidak selesai. Nah, jadi anggaplah ada 1000 bayarnya 100, penjualnya ada 1000. Nah, kan penjual udah jual di angka sini ya. Tapi yang makan 100. Lihat, dia penjual masih ada yang nungguin nih di sini nih sebanyak 900.
Jadi kadang-kadang ketika dia sudah turun ke bawah, sudah ketemu balance, mulai naik lagi ke atas. Nah, ketika ketabrak sama sel yang 900 ini, nah, lihat historinya. Di sini bayarnya juga nggak banyak loh. Di sini bayar juga takut masuk. Kenapa pernah dibanting di sini? Nah, di sini ketika yang buy 100 di sini diseret ke bawah, ini takut orang. Ini bayar takut. Jadi ketika mengulang lagi, ada nggak sih yang mau buy di sini? Enggak, karena histori sebelumnya ketika dia buy 100 di sini dia dibanting sampai bawah. Seperti itu. Jadi ketika bayar sampai sini lagi dan ketemu masih ada sell segini banyak, nggak ada yang mau beli. Akibatnya apa? Seller akan masuk lagi, dia akan banting lagi harganya ke bawah. Seperti itu. Jadi kita mesti lihat ketika ketemu caps ini seperti apa sih kondisinya. Kalau misalkan masih ada sisa sell di sini, ya jangan masuk. Itu berarti siap-siap dibanting lagi. Nah, ini fungsi caps yang pertama. Nah, jadi saya bahas yang rally based drop aja ya. Jadi ini fungsi caps yang pertama, caps yang dibentuk ketika terjadi balance di sini dan masih ada sisa sell order. Nah, ini dipakai untuk membanting kembali. Seperti itu. Ini fungsi yang pertama. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini fungsi yang kedua. Gimana sih kalau misalnya terjadi balance-nya? Terjadi balance-nya. Ini harga dari atas turun ke bawah, kemudian naik, dia membentuk caps. Di sini sempat balance, turun ke atas lagi. Di sini sempat kebanting lagi ke bawah kan. Nah, bagaimana kalau yang terjadi di sini adalah balance? Ketika bayar masuk ke sini lagi, ini ternyata udah nggak ada order sell. Order sellnya habis, udah kebentuk caps 2 kali, kan dia kebanting nih. Ketika balik lagi ke atas, lihat di sini nggak ada order lagi nih, sellnya udah habis, udah nggak ada yang mau jual di sini. Penjual yang ada mau jualnya di atasnya lagi. Nah, maka dia akan naik ke atas lagi nih, naik ke atas kemudian baru jatuh lagi. Seperti itu. Nah, ini beberapa teman trader suka sebutnya fake out. Seperti itu. Jadi kita mesti lihat posisinya apa yang terjadi kalau ini balance, ini nggak balance, seperti itu. Oke, ini scam kedua, fungsi kedua. Nah, jadi kita mesti lihat yang pertama, apakah caps yang dibentuk itu sanggup menahan untuk next order, untuk next kedatangan. Kalau sanggup, kita bisa masuk entry sell di sini. Tapi kalau kita lihat, oh ini kayaknya nggak sanggup untuk nahan karena kita kayak mesti lihat FL-nya di sini ya. FL di sini masih sanggup nahan nggak? Tapi biasanya sih sanggup. Nah, jadi kadang dia sanggup nahan untuk bounce sedikit, naik lagi ke atas, atau dia bisa reversal seperti itu. Nah, ini fungsi caps yang kedua. Nah, ini biasanya sih area manipulasi ya. Jadi mesti hati-hati dengan penggunaan caps ini. Nah, bagaimana untuk scam ketiga? Nah, scam ketiga kan tadi yang scam pertama adalah terbentuk cap di sini, kemudian dia kuat menahan untuk ngejatoin, kemudian bagaimana kalau yang di sini udah balance, tapi nggak ada lagi FL yang mau jual di atasnya lagi, adanya jauh di atas. Maka dia akan terbang ke atas, kemudian ketika turun ke bawah, garis caps ini akan menjadi SR. Seperti itu logiknya. Jadi mengerti ya, sebenarnya penggunaan caps ini gampang, nggak gitu susah, cuman kalian mesti lihat bagaimana sih status FL-nya, status capsnya itu sendiri. Nah, oke. Saya coba gambarin sedikit story ya untuk caps ini. Jadi saya masih pakai trading view. Saya suka banget trading view. Oke, kita misalkan harga dari atas ke bawah seperti ini ya. Saya nggak jelasin di sini ada apa aja. Kemudian mulai dari bawah dia naik ke atas, dia membentuk cap di sini. Dia turun ke bawah, sempat sideways. Kemudian ketika dia naik ke atas, dia ketemu di sini lagi. Oh, di sini ketemu caps nih. Nah, dia kemudian kebanding turun ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Dia sideways lagi, berusaha naik lagi. Kemudian ketemu di sini. Nah, di sini dia bisa melakukan fake out ke atas. Kemudian dia ke bawah sampai bawah banget. Nah, sempat sideways kembali. Oke, sempat sideways kembali. Nah, ketika dia breakout ke atas lagi, nah garis ini dia akan sanggup kuat menahan. Seperti itu. Jadi, kalau kalian lihat, hup, bentar. Nah, area ini, ini area yang penting.
Seperti itu. Jadi di sini tempat manipulasinya, di sini sempat terjadi fake out, terjadi sempat fake out di atas karena di sini kalian mesti lihat ya ada FL nggak di atasnya lagi. Seperti itu. Nah, di sini jadi tempat untuk retouch-nya kembali. Nah, ini jadi daerah SSR-nya seperti itu. Kurang lebih begini untuk caps. Saya juga nggak panjang-panjang karena seharusnya materi dari yang FTR udah cukup banyak membantu. Jadi saya untuk caps saya ceritakan story-nya aja. Harusnya bisa membantu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan hari ini. Oke, terima kasih.